Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adit Ranuli dari kelas D21. Di sini saya akan menjelaskan atau kita belajar bersama untuk pengeditan daripada di Microsoft Word. Nah, yang pertama, di sini sudah ada dua paragraf. Saya beri judul adalah Sejarah Hari Guru. Nah, di sini cara pengeditan harus diblok dulu. Ya, boleh kontrol A. Kenapa harus kontrol A? Karena kalau di blok kalau kita pengeditan keseluruhannya itu harus semuanya seperti ini. Jadi lebih mudahnya kontrol A. Kemudian size-nya saya rubah menjadi 12, kemudian font-nya saya rubah menjadi Times New Roman biar dia lebih menarik lagi ya. Kemudian ini kan masih rata kiri, jadi saya akan rata kiri dan rata kanan. Nah, di sini untuk judul sendiri saya akan buat ke center ya, ke tengah. Kemudian saya buat ada garisnya dan saya buat bold atau saya tebalkan. Di sini saya kasih 14. Di sini sudah berubah. Nah, di sini kawan-kawan, misalnya tulisannya terlalu dempet, jadi saya boleh dirubah menjadi 1,5, 2,0. Jadi kita sesuaikan apa yang sudah ditentukan dalam pengetikan di Microsoft Word itu sendiri. Nah, di sini saya akan mencoba untuk membuatnya 1,5 jadi agak lebih menarik lagi dan lebih lebih semangat kalau kita untuk dibaca ya. Kemudian misalnya kawan nih, dalam satu kalimat ini ada di sini kata PGRI. Kata PGRI itu ingin diitalikan ya. Italik itu mereng. Jadi boleh. Jadi sesuaikan saja lah. Misalnya kita mau mereng semua juga boleh. Jadi kita sesuaikan. Nah, di sini mungkin dalam satu Word itu atau tugas kita minta 2 kolom. Kita larinya ke back layout, kemudian kolom. Di sini ada 2. Nah, kita rubah menjadi 2 kolom. Misalnya yang kolom kedua ini ya, di paragraf kedua kita mau 2 kolom. Boleh, bisa juga. Nah, seperti ini bentuknya. Pokoknya dalam Word ini sesuaikan aja apa yang sudah diminta dalam pengetikan itu sendiri. Contoh seperti pembuatan makalah atau pembuatan skripsi dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk latihan berikutnya adalah di sini saya sudah menyiapkan tabel Excel ya. Di sini ada A, B, kemudian A dikurang B, kemudian A ditambah B, A dikali B. Nah, di sini sudah ada nilai maksimal, ada minimal, maksimal, rata-rata dan jumlah keseluruhan. Oke, di sini kita mencoba untuk lanjut untuk ini ya, untuk membuat formulanya. Nah, kalau sudah membuat formula itu kita jangan fokus ke sini ya, tapi kita fokusnya ke B3 gitu. Jadi sama dengan, nah awal yang harus kita buat adalah sama dengan A3 kemudian dikurang B3 kemudian kita enter. Nah, yang D berarti A3 ditambah B3 ya, jangan lupa sama dengan ditambah B3 ya, sudah menghasilkan. Kemudian sama dengan lagi A3 dikali itu dia 8 ya, tapi pakai shift, dikali B3 sama dengan oke. Nah, untuk jumlah ini kita menggunakan sum ya. Ini yang ada di sini, sum. Ya, ingat ya, jangan sampai kebablasan. Ya, tentunya kita yang sum itu dari ini ya, CDE. Kita enter. Sebelumnya kita buat koma dulu biar lebih menarik. Nah, kalau sudah seperti ini, kita nggak repot-repot lagi harus memasukkan formula, tapi kita copy paste aja. Kita Ctrl C, kemudian kita enter ya kan, kemudian kita Ctrl C, kemudian kita blok, kemudian kita enter ya. Di sini sudah menjumlahkan sendiri, kemudian di sini sudah menjumlahkan sendiri, sudah mengalihkan sendiri ya. Cukup kita Ctrl C dan Ctrl V
copy atau copy paste gitu aja. Nah, di sini saya ingin mencari harga paling tinggi ya. Kita blok, kemudian lihat di sini ada minimal, ada maksimal. Jadi di sini kita buat dulu minimal ya. Ya, kemudian kita enter, berarti 10. Angka yang paling terendah adalah 10. Kemudian kita lihat lagi angka yang paling tinggi ya, maksimal. Ingat, kalau dia rumusnya salah maka akan salah. Oke, betul nggak di sini 110 maksimal yang tertinggi? Ya betul. Kemudian kita akan mencari rata-rata ya. Cari rata-rata dari C3 sampai C8. Nah, inilah untuk mencari rata-rata. Nah, di sini kita akan menjumlahkan total keseluruhannya. Bukan yang ini ya, bukan yang ini tapi yang ini. Ya. Sama juga kita menggunakan sum, tapi ingat kita directnya ke atas ya. Lihat. Kita enter. Nah, kalau udah seperti ini kawan, jadi kita sudah enak ya. Jadi merumus itu awalnya memang agak ribet, tapi kalau sudah kita dapat rumusnya, kita tinggal copy paste aja. Copy, kemudian kita paste. Nah, di sini maksimal nilai tertinggi pada F ya, pada kolom F yaitu 82. Lihat ya. Nilai tertinggi 82 ya betul. Terus nilai yang paling rendah adalah 16. Ya betul. Rata-ratanya 44. Dan di sini ada jumlah keseluruhannya. Nah, kalau kawan mesinnya masih belum percaya juga, belum yakin juga ya, kita zoom. Coba benar nggak? Nah, berarti 265 ya, sama ya. 265. Berarti ini datanya sudah benar. Nah, kalau sudah benar seperti ini, kita tidak perlu repot-repot untuk merubah rumus ya atau formula. Cukup kita copy paste aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi yang ketiga adalah PowerPoint. Nah, di sini saya akan menulis. Jadi sebelum gimana ya? Sebelum kita menulis di PowerPoint ini atau di presentasi ini, kita harus ini dulu ya, pilih desain. Desain ini untuk kita menulis, tapi supaya membacanya itu nggak jenuh. Ya banyak ini tuh, tampilnya tuh banyak banget. Jadi saya milih yang ini aja atau yang tadi aja lah. Ini pilihan saya. Kemudian cara menulisnya sama ya seperti halnya kita di di ini Microsoft Word. Saya mau buat judulnya tentang bilangan. Kemudian saya akan insert picture yang sudah saya foto tadi ya. Sebenarnya kalau kita belajar di komputer itu jangan terlalu tegang ya, atau terlalu kita menjadi sebuah ketakutan ketika ada dialog lain atau gitu. Jadi kita santai aja, nggak perlu takut harus begini begitu. Bentar ya, saya tadi sudah ini. Oke, jadi ini pengeditannya tinggal kita geser-geser aja, nggak perlu yang harus bagaimana ya. Ini contohnya lah, contoh seperti itu. Misalnya kita ingin bilangan ini ada itunya ya, ada animasinya, bisa kok kita buat yang lebih apa lagi ya, yang lebih keren. Mungkin saya penasaran dengan ini, coba ya. Jadi ketika kita review, jadi ada garisnya, tapi ini nggak terlalu ya. Coba saya pakai yang lain. Mungkin saya pakai inilah, pakai yang ini ya. Nah begitu. Jadi ini untuk
memperindah aja sebenarnya. Jadi seperti itulah contohnya. Atau mungkin ini kita buat seperti ini. Nah begitu. Yang ini kita buat. Nah seperti itu. Jadi ini memperindah dan mempercantik daripada presentasi kita ketika kita ada presentasi gitu di kampus atau di mana gitu atau di kantor. Nah, kita bisa menggunakan ini. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.